Cek satu, dua, tiga. Suara apa? Suaranya masuk ya? Halo. Cek satu, dua, tiga. Suara saya masuk, teman-teman. Oke, udah masuk ya. Oke, sudah jam 8 kurang. Jam 8 kurang 2 menit. Kita akan coba bahas mengenai landing page ya. Review dari landing page yang rekan-rekan semua ini sudah membuatnya ya. Saya akan coba untuk share screen dulu. Oke, saya sudah rekam ya. Sini yang sudah masuk El Fikri ya. Jadi kita akan coba untuk share screen dulu sebentar. Oh, ini dua share screen. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman semua share screen ini. Kalau sudah kelihatan kita bisa mulai ya. Oke, sudah kelihatan ya? Tolong direspon dong, biar saya nggak kayak ngomong sendiri. Di sini tadi sebenarnya sudah ada 7:30 itu sudah ada yang masuk ya, cuman keluar lagi. Jadi yang saya catat tadi nama-nama yang masuk pertama kali, 5 pertama kali itu ada Pak Mukhlis Paryetno, Ibu Yeni Hasbi, Bapak Subhan Asari, Bapak El Fikri dan Bapak Riz Yaldi. Jadi nama-nama ini silakan bisa mengkopikan ya landing page-nya ke kolom komentar atau ke ya kolom komentar di Zoom ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba melakukan review terkait dengan ini. Tidak perlu live walau belum buat. Oh iya, tidak perlu live ya. Jadi teman-teman rekan-rekan yang sudah masuk ke sini, yang landing page-nya nggak direview, jadi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kita mereview semuanya, nggak mungkin. Karena waktunya juga nggak akan selesai nantinya gitu. Jadi kita akan review landing page punya rekan-rekan yang lainnya, yang kemudian nanti bisa bisa saja jadi panduan untuk teman-teman lainnya itu bisa apa ya menduplikasi apa ya istilahnya itu melakukan perbaikan gitu ya sesuai dengan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini begitu. Jadi bagi teman-teman yang belum terpilih ya karena memang joinnya agak belakangan gitu ya, nggak masalah gitu. Oke, jadi di sini ada Pak Subhan ini punya beliau mau diganti silakan bisa nanti di ya di paste ya punya teman-teman di paste ke sini aja nanti kita akan satu terpilih akan kita akan gantikan punya Pak Subhan ini. Oke, tadi sudah ada Pak El Fikri yang ada di sini. Sebentar. Pak Muhlis sudah. Oke, saya akan bahas di sini. Oke, kalau misalkan belum muncul, silakan komentar ya teman-teman semua. Oh ya, pertama kali kenalan dulu ya. Jadi saya dari Typeset, nama saya Agung Barata. Di sini insya Allah
kita akan belajar bareng terkait dengan TMSAT ini. Jadi setiap Jumat malam itu ya, kita ngadain yang semacam TMS, TMSAT Mastery Series gitu ya. Setiap bulannya itu 4 kali pertemuan gitu ya. Jadi setiap bulan, tiap Jumat malam seperti sekarang ini akan ada praktek, praktek sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam gitu. Dan setiap bulan itu mulai dari awal lagi begitu, setiap bulan awal lagi gitu. Jadi sekarang TMS yang seri keempat, yaitu seri eh, ini apa namanya, review ya. Bulan depan di bulan Juni ini ada juga TMS yang pertama, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi terus begitu. Dan ini gratis, bisa diikuti siapa saja gitu ya. Baik, sekarang kita akan coba mereview dari hasil punya Bapak siapa tadi ya, Pak El Fikri. Jadi beliau ini mempunyai landing speed seperti ini dan kayaknya masih mode ini ya, mode draft ya, belum dipublish di situ. Nah, kita akan mulai dari bagian depan. Nah, sebenarnya ini udah oke ya, sudah luar biasa bagus sebenarnya. Oke, kita akan coba untuk checklistnya ya. Jadi checklistnya. Jadi setiap landing page itu seperti apa sih landing page yang bisa menghasilkan konversi yang tinggi gitu ya. Punya konversi tinggi ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia sesuai dengan tujuan kita. Jadi contohnya misalkan landing page kita ini kita targetin dia itu bisa mendatangkan 10 misalkan ya 100 orang misalkan ya yang ngisi form misalkan, kemudian yang ngisi form ternyata 20 atau 30 orang, nah ini berarti konversinya bagus begitu. Tapi kalau targetnya 100 orang kemudian yang ngisi form itu cuma dua, nah ini berarti ada yang harus dikoreksi, diperbaiki lagi landing page-nya begitu ya. Nah, di sini iya benar, gratis ya setiap bulan dengan saya. Jadi setiap bulan itu dengan saya dan satu kali dengan Kang Nurdin ya. Jadi beliau spesialis di bagian ads gitu ya, iklan. Nah, teman-teman yang iklan, nah sama beliau nantinya. Jadi 3 pertemuan dengan saya, 1 pertemuan dengan beliau. Dan setiap bulan itu terus diadakan gitu ya, gratis untuk teman-teman semua. Nah, ini ya balik lagi ke sini. Jadi setiap landing page itu ketika kita menginginkan konversinya tinggi, maka kita perlu eh, checklist gitu ya. Dari judulnya, dari headline. Headline itu seperti apa? Headline itu seperti ini teman-teman ya. Ini. Jadi headline itu sangat-sangat menentukan. Kenapa? Karena ini adalah pintu gerbang ketika orang-orang itu ini apa namanya, melihat landing page kita gitu ya. Eh, nah, kemudian ini ya, jadi harus harus menarik perhatian pengunjung serta menyampaikan proposisi nilai utama Anda ya, nilai utama kita. Jadi produk kita itu apa, maka kita cari benang merahnya. Satu kalimat, 2 kalimat itu apa yang menjadi apa istilahnya, yang menjadi referensi, preferensi dari bisnis kita di situ. Nah, di sini ya. Nah, ini apa jadi ini untuk yang ini adalah metode praktis untuk hafal Quran. Nah, ini udah bagus ya. Ya, udah bagus kayaknya, udah oke lah gitu. Tapi kalau misalkan mau diganti lagi ini gampang banget ya, teman-teman. Gampang banget, bisa pakai AI ya. Kita minta AI itu untuk bikin ini headline yang bagus itu. Tapi kalau ini misalkan metode praktis siapapun bisa hafal Al-Qur'an, bahkan untuk Anda yang sibuk. Nah, ini keren banget sudah ya. Udah keren banget. Kenapa? Ini sudah ngena banget ya. Jadi tujuannya ngena, siapapun bisa hafal Quran, siapapun ya, bahkan Anda yang sibuk. Nah, ini sudah ngena, ini udah bagus banget. Kemudian di sini ada sub headline-nya, ebook semua bisa hafal Quran hadir dengan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti. Nah, ini udah oke. Kemudian di sini ada gambar anak-anak. Nah, ini menurut saya kalau targetnya itu adalah orang tua misalkan ya, atau ya karena ini kan bahkan ada yang sibuk. Yang sibuk itu biasanya orang tua ya. Yang sibuk itu biasanya orang tua. Nah, ini tapi gambarnya di sini anak-anak di situ ya. Jadi ini sedikit kurang make sense gitu ya. Kurang make sense. Kalau misalkan ini targetnya untuk semua orang, kemungkinan ini ya ini mungkin bisa diganti ya gambarnya gitu ya. Atau ininya bisa diganti begitu. Jadi harus punya
ini harus punya proposisi yang detail gitu ya. Contoh misalkan ini ya, untuk ini headline ini untuk orang yang sibuk berarti orang tua. Maka gambarnya harus orang tua begitu ya. Ini anak-anak. Nah, ini sebaiknya diganti ya. Ini sebaiknya diganti dengan foto atau gambar orang tua di situ. Orang tua yang sibuk misalkan orang tua menggambarkan orang tua yang kerja dan seterusnya. Ini bisa ya. Jadi ini yang pertama ini mungkin ini adalah saya catat dulu ya. Gambar, gambar hero sectionnya. Oke, ini nanti saya catat dan nanti akan saya share nanti ya. Ini saya copy dulu linknya. Oke. Jadi dari segi copywriting ini sudah bagus. Cuma kalau misalkan ini adalah untuk orang yang sibuk, orang tua, berarti gambarnya harus diganti. Kalau misalkan untuk semua kalangan, maka ini apa namanya diganti juga ini harus diganti gitu ya. Harus diganti. Maka ketika kita bikin sebuah landing page, eh goals-nya yang pertama itu harus dispesifikan begitu. Kenapa? Ya agar sesuai dengan konversinya, sesuai dengan konversi yang tinggi tadi itu ya. Kemudian yang kedua di sini ya ini ya penjelasan judul harus ringkas. Nah ini harus ringkas. Kenapa kalau nggak ringkas? Ya ini akan terlalu panjang. Contoh yang terlalu panjang. Ini tadi ada user yang juga japri ke saya. Beliau punya produk ini ya. Ini mohon maaf kalau ada yang hadir di sini Mbak. Mbak siapa tadi ya? Ini punya beliau. Ini terlalu panjang teman-teman ya. Ini nggak banget, ini terlalu panjang banget. Jadi ini adalah deskripsi tapi dijadikan sebagai headline. Nah, ini nggak akan bagus ya nantinya. Jadi selain ini nggak ringkas, ini juga bukan copywriting yang bagus ya. Dan kalau kita lihat secara user interface atau secara tampilan ini terlalu apa ya? Terlalu apa? Mengganggu banget gitulah gitu ya. Nggak sesuai. Bandingkan dengan yang ini ya. Ini sedikit tapi yang ngena banget, metode praktis. Siapapun bisa hafal. Ini mungkin bisa diganti di apa? Dihapus saja ya yang metode praktisnya. Gak perlu ini. Jadi orang bisa langsung fokus kepada siapapun bisa hafal Al-Qur'an bahkan Anda yang sibuk. Wah, ini udah bagus banget ini. Nah, tinggal ini ganti image-nya. Nah, itu ya salah satunya adalah tidak terlalu panjang. Kalau misalkan bikin landing page-nya kemudian ternyata panjang dari AI-nya, nah ini bisa kita ganti. Ya, bisa kita ganti. Caranya gimana? Nah ini kita bisa pakai Gemini, ChatGPT ya. Itu bisa untuk misalkan mencari ide-ide yang bagus gitu ya. Contoh misalkan di sini saya pakai Gemini ya, Gemini atau pakai ChatGPT bisa. Kalau Gemini sih gampang ya, langsung pakai langsung login aja ke apa ke Gemininya itu bisa pakai Gmail. Nah tadi bagaimana cara membuat sebuah headline yang bagus itu ya, yang tadi ini kepanjangan misalkan, ya bisa jadi kita copy aja dulu, kemudian kita minta AI untuk membuat beberapa judul misalkan. Buatkan, ini saya gedein dulu biar kelihatan. Buatkan eh headline yang mempunyai konversi tinggi dari kalimat penjelasan berikut. Nah, kita paste tadi, kita copy ya, kita paste ke sini. Buatkan 10 ide headline untuk hero section. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikutin saya di TMS yang pertama, pertemuan yang pertama di awal bulan kemarin, ini akan tahu ya apa itu hero section, ya itu akan tahu. Nah, gini. Nah, coba lihat ini ya. Eh, nah, di sini ini kan beda banget ya dengan yang tadi yang punya teman kita ya. Beliaunya nggak tahu hadir apa enggak. Ini sebagai contoh aja membuat headline itu panjang banget dia, ya. Atau mungkin ini AI-nya ya, saya nggak tahu juga kenapa jadi panjang kayak gini. Nah, cara mengubahnya ya pakai AI aja ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mencari
apa headline yang bagus. Tadi mana? Nah ini ya. Nah, kita copy aja yang ini. Rasakan mandi ala Hotel Bintang 5. Ini copywriting yang bagus ini. Iya. Jadi eh tidak melulu membicarakan fitur produknya gitu ya. Tapi manfaatnya yang dikasih tahu di headline itu, bukan fiturnya. Kalau ini kan fitur ini ya, mewah, terasa mandi di hotel bintang 5, harga premium dan seterusnya. Ini kan kayak fitur atau bahkan ini terlalu panjang ya. Nanti ketika kita refine lagi, kita perbaiki lagi di ChatGPT atau di Gemini bisa ya. Ini bisa apa namanya? Bisa lebih simple lagi dan ke value-nya langsung. Sabun mewah si J99 natural, halus dan wangi elegan. Nah, ini keren banget ya. Nah, teman-teman yang punya landing page-nya itu terlalu banyak, nah ini bisa diganti. Oke, itu ya. Kemudian di sini selanjutnya contoh, nih contohnya contoh dari headline itu dapatkan 100 pelanggan baru dalam 30 hari dengan strategi X kami. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini subjudul atau subheadline. Nah, ini memberikan informasi terkait headline yang ada. Jadi memperkuat headline-nya. Contoh di sini di landing page ini adalah metode praktis untuk hafal Al-Quran. Di sini dijelaskan e-book semua bisa hafal Al-Quran, ada dengan panduan langkah demi langkah. Ini menjelaskan dari ini. Sehingga headline ini nggak perlu panjang. Kenapa? Karena headline ini akan dijelaskan oleh si sub headline-nya nantinya begitu. Jadi ini nggak perlu terlalu panjang. Oke, kemudian di sini proposisi udah jelas ya. Ini selling point-nya apa? Bisa ini ya, bisa disesuaikan nantinya. Tujuan dari landing page-nya apa? Contoh kalau di sini itu ini udah bagus ya. Apakah Anda mengalami masalah ya? Jadi dalam landing page itu usahakan pertama ya headline ini harus bagus ya. Kemudian yang kedua, ini bisa kita atur apa yang kita tampilkan lebih dulu gitu ya. Ini kan kalau kita lihat di sini ini adalah sebuah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang. Nah, jadi masalah nanti akan ada solusi nantinya. Nah, ini ada solusi. Jadi banyak hal yang urutan daripada landing page ini ya. Ada misalkan ya pertama seperti ini hero section ini kemudian ada masalah kita beri solusi atau bahkan di sini bukan masalah dulu tapi value dari produk kita. Bisa jadi seperti itu. Ya. Tergantung dari apa ya? Mungkin tergantung dari produk kita begitu nantinya. Kalau kita mau kedepankan value-nya, berarti di bawah hero section ini harus ada value-nya. Nah, itu. Jadi bisa di otak-atik begitu ya. Bisa di otak-atik. Sebentar. Anatomi saya pernah bikin ini ya pelajaran ini terkait dengan anatomi. Saya refresh lagi. Ini ya teman-teman ya. Jadi ada headline utama, hero section. Kemudian di sini ada manfaat, boleh skemanya itu masalah solusi, begitu bisa ya. Atau manfaat dulu dikedepankan, itu boleh. Terserah teman-teman ya. Oke, kemudian ini sudah bagus ya. Ini sudah masalahnya. Karena di typeset itu sudah otomatis bikin copywritingnya ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja apakah ini sesuai dengan produk kita atau belum gitu ya. Kalau belum tinggal ganti aja. Oke, ini solusi. Nah, ya solusi di sini. Berarti ini fokusnya adalah masalah solusi. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu ini apa yang ada ini value. Jadi kalau saya boleh gambarkan contoh ya. Hmm, Hexalidraw. Saya coba gambarkan biar lebih ke gambar lagi. Nah, contoh di landing page tadi itu dia punya konsep eh masalah. Sebentar. Oh, ini belum masuk ya. Masalah, kemudian solusi. Jadi susunannya tuh boleh beda-beda teman-teman ya. Masalah, solusi, kemudian section selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini adalah value untuk
pengunjung, untuk pembeli ya. Nah, kita cek di sini. Yang pertama, masalah ya. Nah, sudah kita ungkapkan masalahnya, ternyata orang mengatakan, oh iya, saya punya masalah ini, saya butuh waktu lama, saya sering lupa, saya sering bingung dan seterusnya. Oke, ini sudah masuk kepada customer kita. Kemudian kita ketawarkan solusi. Nah, seperti ini solusinya ya, dirancang khusus untuk metode yang mudah, misalnya pemahamannya, aplikasi yang praktis dan seterusnya. Nah, di sini ada tombol. Ini bagus ya, ada CTA-nya. Jadi setiap apa namanya? Di sini sectionnya ada CTA juga di sini ya. Ini nama CTA, tombol CTA ini harus ada teman-teman ya. Harus ada. Kalau di yang saya bikin ini adalah headline utama, kemudian ada deskripsi dan ada call to action. Kalau gambar ini hanya sebatas untuk melengkapi aja gitu ya. Tapi tiga hal ini harus ada. Nah, seperti itu ya. Ini udah oke ini udah oke. Kemudian ini udah oke. Nah, ini sudah oke juga ya. Kemudian nah ini adalah value-nya. Nah, value yang didapatkan oleh orang yang membeli nantinya, orang yang join. Kemudian nah ini kita sepil apa yang ada di ebook itu. Ini udah bagus banget sih sebenarnya sih. Tinggal ganti dengan ini tampilan dari e-booknya, dalemannya gitu. Jadi misalkan di e-book itu ada 90 halaman, nah kita tampilin aja beberapa halaman yang itu bagus gitu ya. Mungkin kita tampilkan 5 atau 10 halaman begitu. Sebagai apa ya? Sebagai orang-orang bisa lihat seperti apa sih kualitas dari e-booknya, seperti apa sih pembahasannya itu bisa tuh ya. Bisa kita jadikan ini juga kita jadikan sebagai eh, lead magnet. Jadi kita tawarkan kepada mereka, ini loh kalau mau ngelihat dalamannya silakan klik aja di sini, isi formulir ini nanti. Nah, dia kita kirimi e-booknya. Tapi kita juga dapat kontaknya dia gitu. Jadi itu bisa jadi sebagai leadnya ya. Jadi ini udah oke, catatan saya di sini perlu ditambahi eh ini ya, ditambahi contoh e-booknya, dalemannya gitu. Ini berarti solusi value, kemudian ini tadi adalah hmm, isi produk ya, penjelasan produk ya. Tapi penjelasan produk ini kurang ya. Kita bisa berikan contoh e-booknya. Ini karena ini adalah e-book ya. Jadi pada penjelasan produk ini kita berikan itu e-book gratis kepada orang, tapi itu tidak lengkap, hanya mungkin eh, 10 halaman, 15 halaman sebagai preview saja. Ini yang pertama hero section. Jadi rumus ini sudah paten ya teman-teman ya. Rumus ini sudah paten, kalaupun ini digonta-ganti posisi itu bisa ya. Kalau hero section ini sudah yang paling utama ya, sudah paling atas gitu hero section itu. Bagian headline itu harus paling utama. Nah ini ya susunan dari landing page ini. Jadi ini udah oke, hanya saja kurang visualisasi gambar ya, gambar contoh produk. Nah oke. Kemudian di sini ada social proof ya atau testimoni, ini bisa ditampilkan. Kalau misalkan tidak punya testimoni karena mungkin e-booknya baru, ini kita bisa pakai strategi kita berikan kepada teman-teman kita. Kemudian teman-teman kita itu coba review dong gitu ya, kasih review. Nah kita masukkan ke sini. Jadi nggak bohong ya, jadi benar-benar ada reviewnya di situ. Nah ini harus ada, kemudian, nah ini ada CTA, penting banget CTA. CTA itu adalah call to action, di mana kita itu merefresh lagi orang itu agar dia melakukan sesuatu. Jadi calon pembeli itu kan membaca semuanya, membaca semuanya. Nah kita ingatkan lagi dengan call to action agar dia itu melakukan sesuatu. Contoh seperti ini. Ini udah bagus ya. Ini bisa jadi untuk dia langsung beli ya atau untuk dia mendapatkan eh, contoh dari e-book ini. Begitu ya. Oke, kemudian nih ada ada eh, ada ini apa namanya? Harganya ya. Nah, ini ada sedikit yang kurang oke ya. Kenapa kok kurang oke? CTA-nya berdekatan dengan CTA ini harga. Ini kalau bisa, ya bukan kalau bisa ya, seharusnya ini
CTA ini ini kan istilahnya nge-bridging atau istilah menjembatani ya, menjembatani orang itu untuk ke sini. Maka sebaiknya ini bisa diganti ya. Ini bisa dikatasin ke sini mungkin ya. Kemudian yang testimoni dikebawahin. Baru setelah itu adalah menyampaikan harganya di situ. Ya, jadi jangan jangan sampai call to action ini di bawahnya ada call to action lagi, ada tombol lagi. Ya. Ada lagi di sini, wah ini terlalu banyak ini, terlalu banyak. Jadi hapus salah satunya ya. Jadi cukup dua aja di situ. Ini boleh cukup dua aja. Kemudian ini banyaknya CTA itu tergantung panjangnya landing page. Nah, kalau landing page-nya itu apa namanya panjang, ini bisa dikasih dua atau tiga seperti ini ya. Ini namanya CTA. Kalau di sini, nah ini masuk ke dalam CTA ke sini ya. Ini apa? Merefresh lagi. Kadang orang itu setelah membaca itu kan lupa gitu ya. Maka kita refresh agar dia itu melakukan sesuatu, entah itu beli, download, misalkan dia daftar dan seterusnya. Nah ini kan jauh ya, jadi ini harganya kemudian ada paketnya. Ini bisa aja ditaruh di bagian atas. Di sini misalkan, tapi ini karena hanya anatomi saja, pendek gitu ya. Ini bisa kita gunakan satu aja. Kalau landing page-nya panjang, ini bisa digunakan dua, maksimal dua lah gitu ya. Biar biar nggak terlalu numpuk gitu. Oke, ini catatan saya tadi saya catat dulu ya, teman-teman. Saya catat dulu. Ada CTA di sini. CTA, oke. Ini terlalu banyak CTA-nya ya. CTA terlalu banyak. Saya, saya catat dulu nanti biar bisa jadi pelajaran bersama ini. Visual product. Kalau e-book, kemudian CTA tidak boleh berdekatan dengan pricing. CTA nggak boleh terlalu banyak juga. Oke ya, nanti rekapan daripada eh, catatan saya di sini akan saya share ya nanti ya, biar jadikan sebagai pelajaran bersama. Oke, di situ ya ini dihapus nantinya, silakan dihapus. Ini dinaikkan, untuk yang pertama ini dinaikkan ke atas ini, kemudian ya di sini setelah ini ini berikan semacam gambar dalamnya e-booknya itu apa aja gitu ya. Ada dua, bisa jadi dua ya. Maksudnya itu bisa jadi metodenya adalah langsung ditampilkan di halaman ini, screenshotnya ya, e-booknya itu, atau dengan menggunakan form ya. Jadi orang itu untuk mendapatkan dalamannya itu, misalkan 20 halaman, contoh itu ya, itu bisa menggunakan formulir agar kita mendapatkan data mereka begitu. Oke, jadi itu tambahannya visualisasi gambarnya kurang, kemudian eh, bisa dijadikan sebagai form, form untuk mendapatkan downloadnya gitu ya. Kemudian seperti itu. Nah, ini dihapus terlalu banyak. Kemudian ada FAQ ya. Ini pertanyaan yang sering diajukan. Nah, ini penting banget untuk ada ya, teman-temannya. Ini harus ada ya. Menurut saya ini harus ada menjelaskan sekilas tentang produk kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang template itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, ini bisa kita jawab di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu untuk yang pertama. Mungkin dari Bapak siapa tadi? Ya, saya lupa yang ngasih link ini Bapak Elfikri ya. Seperti itu Bapak Elfikri. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Oke, selanjutnya kalau ada ini nggak ada yang ngirim lagi ya, teman-teman. Oke, monggo silakan. Karena yang saya sampaikan tadi, 5 orang itu tidak memberikan linknya. Ini boleh siapa saja tercepat ya. 4 orang tercepat kita bisa review. Rekomendasinya nanti seperti apa akan saya sampaikan ke teman-teman rekamannya. Boleh bertanya, Om? Boleh, boleh silakan terkait dengan ini ya. Ha.
Ini Om saya tuh udah ganti domain, custom domain ya. Mm-mm. Nah, cuman yang kedetek kok cuman homepage-nya aja ya, yang lainnya nggak bisa domain saya.com/apa gitu. Itu caranya settingnya gimana ya? Kalau terdetek itu ini berarti udah dipublis belum? Udah. Udah Kalau saya publis ya? kan domain saya cloningincome.com. Mm-mm. Nah, kalau cloningincome.com tuh udah langsung ke page yang dituju itu ya, dijadiin homepage ya. Heeh, heeh. Nah, cuman untuk Halaman page, selanjutnya. page selanjutnya gimana cara settingnya itu? Padahal udah di satu workplace gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nanti kita anu ya, eh, saya nanti cek lagi ya. Pak, siapa tadi? Sama Dede, Pak. Pak Dede. Ah, nanti kita cek lagi ya, Pak Dede. Itu maksudnya Ya. kedeteknya ke Google itu maksudnya dah. Kah? Ke Bukan, Google. bukan cara pengen tahu linknya itu apa, gimana sih? Misalkan yang page keduanya slash apa gitu. Oh, gitu. Hmm. Sebentar ya, sebentar. Misalkan misalkan ini ya, eh Pak Dede misalkan Pak Dede.com misalkan gitu ya. Cloningincome.com. Coba Oh, langsung aja lah website aja. cloning Income, income.com. ya. Nah ini belum beres ya. Ini Ah, ah, ah. anggap aja udah selesai lah ini Oke, kan ah, gitu kan. betul. Terus di Nah, slash kan saya ada beberapa page selain ini gitu kan. ini maksudnya ya. Nanti saya mau masukin ke situ kan kita nggak tahu itunya apa Linknya. linknya gitu. Linknya masih Oke. link tabset yang kebaca di dashboard sayanya gitu. Oh iya, nanti ini bisa sebenarnya kalau udah dipublish, nanti kemudian bikin lagi, kemudian bikin halaman lagi, kemudian dimasukkan ke apa ke workspace-nya gitu ya. Itu Ah, udah bisa satu. ini ya. Apa harus Heeh. harus setting lagi di itu di mana di apa sih? Apa sih yang satunya tuh yang buat ini DNS-nya tuh apa sih? Apa ya? Code player kok apa? Code player gitu apa? Apa cukup di WordPress ini aja? Cukup di sini aja. Jadi nanti halaman ini nanti di ini kan di apa jadikan satu gitu ya. Jadikan satu ke Heeh. workspace-nya gitu. Ya Itu udah punya sih kalau kayak gitu udah. ah, oke oke siap siap. Nanti kita coba lagi ya, Bapak. Tadi punya Abu Aska itu bisa kemarin gitu. Jadi beliau Hmm. punya domain, kemudian beliau punya banyak halaman. Banyak halaman itu Ya, dijadikan satu ke domain itu. Jadi misalkan ya. misalkan misalkan ini kemudian Misalkan daftar. slash produk misalkan gitu kan, Ah, atau misalkan slash apa, daftar. Ini misalkan bisa nah gitu langsung nantinya. maksudnya. Ya, Nah tulisan saya gini gitu. oke betul. Nanti bisa, Pak. Nanti ya. Nanti bisa diinikan lagi ya. Siap. Oke. Kalau ada tutorial videonya dikirim di Oh ya, oke. grup ya, Nanti Pak ya. saya bikinkan lagi tutorialnya, Pak. Gitu. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita akan lanjut lagi ya ke teman-teman. Ke ini, ke ini ada dua orang yang mengirimkan ini kita review bareng-bareng gitu ya. Ini untuk bersama aja. Oke, ini, wih, bagus ya. Ini pakai apa ini? Berarti dia pakai cloud ini ya, berarti ya. Kayaknya ini udah bagus ini. Jadi teman-teman di sini kan ada yang namanya apa namanya nih? AI-nya ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan yang cloud, yang keempat, cloud yang keempat ini hasilnya lebih bagus daripada yang lainnya, tapi lebih mahal, teman-teman ya. Lebih mahal. Ini kayaknya pakai yang ini, pakai yang cloud. Jadi lebih bagus ya jadinya seperti itu. Nah, ini udah oke ya. Kita lihat gambar sudah oke, sudah ada gambarnya ini, udah keren ya. Rasakan keajaiban Azikra Black, solusi herbal premium Anda. Ini udah oke sih. Kalau kita cek apakah terbaca dengan baik, ini masih sudah oke. Ini jadi ketika bikin sebuah landing page itu jangan lupa selalu ngecek juga tampilan dari desktop ya dan juga tampilan dari mobilenya. Kita cek di HP kita. Kalau misalkan ini numpuk terlalu banyak, contoh misalkan ini ya, ini punya teman kita. Coba lihat ini, terlalu panjang gitu ya. Harusnya ya maksimal 4 lah. Atau ini bisa dikecilin nantinya, itu bisa ya. Ini terlalu panjang, ini nggak bagus ya, nggak bagus dari segi desainnya juga nggak bagus ya. Kalau yang ini tadi mana tadi? Loh, kok hilang ya? Oh ini. Ini udah bagus ya. Udah pas ini. Udah pas. Ini mungkin ini yang perlu di anu lagi di saya nggak tahu tampilannya di mobil itu apakah kayak gini ya. Kalau kayak gini ini perlu diperbaiki lagi nih.
Jadi tampilannya kurang bagus. Ini bisa jadi yang bagian sini ini dikebawahin ya. Caranya gimana? Nah, ini perlu coding sedikit nantinya. Nah, ini kalau tampilan tablet, ya, ini tampilan dari iPhone kayak gini. Jadi kalau di browser, khususnya di Windows ya, kalau teman-teman Windows, kalau di Mac saya nggak tahu ini kalau mau inspect elemen seperti apa. Kalau di Windows itu kita bisa lihat di sini responsifnya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini terlalu panjang banget ini. Saya nggak tahu ini ada apanya. Ini bisa kita revisi lagi nanti. Nah, kita lihat kontennya dulu ya teman-teman ya. Jadi ini udah oke dan ini terlalu panjang ya. Ini nggak usah terlalu nih. Ini nggak usah diskon 20% ini nggak usah dimasukkan ke dalam, nggak usah dimasukkan ke dalam ini, ke dalam tombol ya. Saya kasih catatan lagi di sini. Pertama, terus tombol CTA nggak perlu terlalu panjang. Jadi ini dihapus aja yang diskon ini. Ini nggak perlu ada di sini gitu ya. Langsung daftar, daftar sekarang atau konsultasi gratis gitu. Itu bisa ya. Ini juga agak terlalu panjang sih. Konsultasi via WA atau misalkan konsultasi gitu aja bisa ya. Tapi kalau preferensi teman-teman mau panjang seperti ini ya nggak masalah sih. Kalau dari perspektif saya dipendekin aja gitu. Kenapa? Yang pertama itu terlalu panjang. Kalau yang kedua kalau di tampilannya mobile itu ini bisa jadi numpuk. Coba liatin ya. Kayak gini. Kalau lihat itu sebentar. Ini ya. Jadi mundur kayak gini kan jelek banget ya. Jadi jelek banget. Jadi dari estetika tombol ini jelek banget ya. Bukan jelek banget ya, jelek gitu aja. Ini perlu dikurangi kata-katanya. Itu catatan yang pertama ya. Kalau gambar sudah oke, sudah make sense dengan dengan apa ya, warnanya sudah oke. Kemudian di sini udah oke, kesehatan optimal adalah investasi terbaik. Nah, ini udah oke banget ya copywritingnya. Nah, tinggal ganti gambarnya aja. Gambarnya harus sesuaikan dengan eh, apa namanya eh, temanya ya, atau dengan ini judulnya. Kalau pola hidup sehat berarti pola hidup seimbang berarti harus mewakili gambarnya mewakili ini. Ini perlu ditambah lagi ya. Ini udah oke. Sudah oke sih hal yang ini. Nah, ini kemudian Zikra. Dan ini menurut saya terlalu banyak ya kata-katanya. Jadi kita itu kalau bisa menggunakan copywriting atau tulisan teks itu yang efektif dan tidak diulang-ulangi begitu. Ini bisa jadi di sini ini bisa kita hapus ya. Bisa kita hapus langsung aja solusi herbal premium untuk standar Anda atau ganti yang lain yang lebih pendek gitu ya. Kalau mau tetap seperti ini ya nggak masalah sih. Ini dari perspektif saya sendiri sih kayak gitu ya. Karena terlalu panjang juga kurang bagus. Nah, kalau mau panjang, panjangin yang di sini di setelah headline gitu. Ini pendekin aja ya. Ini dihapus yang ini langsung ke solusi. Itu saran dari saya ya. Kalau mau dipanjangin ya, panjangin aja yang di bagian section berikutnya. Ini dihapus aja ya. Ini tinggalkan ini aja. Rahasia kesehatan alami dari Bang Putih Tunggal Pilihan. Nah, ini udah oke. Ini kalau bisa diganti gambar gitu ya. Sudah oke. Manfaatnya ini udah ada CTA juga, udah bagus. Ini udah keren banget sih. Sudah keren ada. Nah, ini udah ada apa namanya? Testimoni dan ada galeri distribusi. Ini udah penting banget. Jadi gambar-gambar itu penting banget ya. Gambar produknya, gambar ketika melayani customer, gambar ketika dikirim dan seterusnya. Itu sangat penting banget. Makanya dokumentasi itu sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin maksudnya itu yang mewakili daripada produk kita di situ. Jadi anggapannya itu kita ketika kita membuat sebuah landing page, anggaplah kita itu sebagai pembeli begitu ya. Jadi kalau kita ini apa sih ya? Kayak misalkan nggak jelas itu. Berarti harus ada perbaikan di situ. Misalkan kita sebagai customer dari sisi customer itu melihat ini apa sih? Apa buktinya? Gambarnya seperti apa? Produknya seperti apa? Ini harus kita lengkapi. Kemudian inilah kekuatan. Nah, ini bagus ya. Value-nya.
Kalau kita lihat di sini, ini langsung value ya, langsung value, kemudian langsung ke produknya, testimoni, value lagi, kualitas, ini udah oke. Nah, yang belum kurang di sini adalah ini, eh fear itu ketakutan, ketakutan seseorang pada kondisi mereka begitu ya. Jadi intinya gini, kan motivasi itu orang itu termotivasi ada beberapa hal ya, misalkan dengan iming-iming, misalkan daftar sekarang akan mendapatkan uang 100 juta misalkan, kan iming-iming gitu ya. Itu jadi gain kita. Ada juga orang yang termotivasi karena fear, ketakutan. Kalau kalian misalkan ya ini contohnya misalkan kalau kalian kalau Anda terlalu sering makan manis Anda akan kena diabetes. Ini diabetes itu adalah penyakit yang seperti ini. Anda akan kehilangan kaki Anda misalkan ya. Anda kehilangan tubuh Anda misalkan seperti itu. Jadi ketakutan-ketakutan itu harus ditampilkan di sini di landing page kita. Nah, ini kayaknya nggak ada ya. Ada nggak di sini? eh Ketakutan-ketakutan kalau misalkan orang itu nggak beli ini, ya misalnya seperti itu. Sepertinya belum ada ya. Ini hanya value aja. Ini hanya eh manfaat saja di situ. Ini sudah oke. Cuman kurangnya itu apa? Kurangnya memaparkan resiko-resiko atau memaparkan ketakutan-ketakutan kepada customer ya di situ. Contoh misalkan seorang dokter, kalau dokternya itu mengatakan, oh ini sehat-sehat aja, itu mungkin orang-orang pasien itu nggak akan beli obat gitu ya. Tapi kalau ditakut-takuti, misalkan kalau Anda nggak minum obat ini, Anda akan lumpuh misalkan. Nah, ini menjadi takut orangnya itu. Kalau Anda nggak beli ini, Anda akan mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Nah, ini orang yang orang yang mendengar itu pasti takut nantinya. Nah, dia akan terdorong untuk beli. Itu ya, dari sisi desain sudah oke karena ini menggunakan cloud ya, AI-nya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang AI itu lebay ya, memberikan sebuah headline itu lebay banget, terlalu panjang begini ya, terlalu panjang. Ini juga terlalu panjang, ini bisa kita perbaiki dari sisi ininya. Nah, kita optimalkan lagi. Nah, ini belum ada fear-nya, belum ada ketakutan dari yang kita hadirkan kepada pembeli kita, kepada customer kita. Kalau kita nawarkan produk itu kita nggak kasih tahu ketakutan-ketakutan itu, kemungkinan besar orang itu nggak akan beli begitu. Hanya dengan manfaat saja. Kalau manfaat aja itu biasanya orang mungkin nggak pakai produk ini juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau manfaat aku bisa pakai yang lain gitu, bisa seperti itu. Tapi kalau ketakutan yang kita tawarkan kepada orang, nah ini bisa jadi dia akan lebih tertarik lagi, lebih terdorong untuk membeli produk kita. Jadi intinya di ini ya, website ini udah bagus dari sisi ini, tinggal perhatikan aja desainnya aja ya, terlalu panjang tombolnya tadi. Kemudian tambahkan lagi section ya, section ini yaitu berupa ketakutan-ketakutan kalau kalau customer itu tidak mengkonsumsi ini, misalnya seperti itu. Boleh dibikin nanti ya. Kemudian tambahkan lagi ini gambarnya kurang ini ya. Mungkin 6 atau 8 itu bisa ditampilkan di situ. Kemudian bukti pengiriman dan seterusnya itu bisa ditampilkan. Jadi buat dua ya. Buat dua itu di sini saya catat dulu. Buat section fear, masalah ya. Masalah ya. Kalau yang pertama tadi ini ada masalahnya, teman-teman ya. Mana ya tadi ya? Ini. Yang tadi ini ada masalahnya. Terus section ada masalah, kemudian ada solusi. Kalau yang ini yang barusan ini kan nggak ada masalah di sini atau kurang tereksplor ya masalahnya. Ya, seperti itu. Hanya manfaat aja. Manfaat-manfaat aja. Ini tambahkan lagi di sini masalah ya. Masalah. Jadi saran saya membuat section masalah atau problem ya. Selebihnya udah oke, udah keren lah ya. Sudah keren. Kemudian ini ya batas. Nah, ini sudah disetting apa belum ya? Kalau belum disetting, silakan disetting dulu. Ini ya. Oh, ini belum ada CTA-nya ya. Oh ya, ini CTA-nya belum ada CTA kayaknya ini. Meskipun ada tombol tapi bukan CTA, bukan bukan section CTA-nya. Ini harus ada ya. Tambahkan lagi satu lagi di bagian mana ya nanti? Bisa di sini. Di sini sebelum ada ini ya. Bisa taruh di sini nanti.
CTA. Ini saya kasih dulu catatannya. Tambah section CTA. Oke, itu ya. Kemudian ini udah oke. Ini udah bagus, udah legalnya. Nah, kalau bisa legalitasnya ini kalau memungkinkan bisa di-upload ya. Bisa di-upload bukti bahwasanya ini legal dan seterusnya gitu. Karena produk-produk kayak herbal itu kadang ini ya orang itu kadang ragu begitu ya. Kalau misalkan itu produk baru itu biasanya ragu. Tapi kalau udah ada dinkesnya, ada sertifikatnya itu lebih membuat orang itu lebih percaya di situ. Ada promo juga oke di sini, promo terbatas juga oke. Ini tinggal arahkan aja ke WA ya. Ini bisa ke form bisa nantinya kalau mau dibuat form. Kemudian di sini oke juga. Oke, secara umum sudah oke ya, tinggal memperbaiki beberapa hal aja di situ. Menambahkan apa tadi? Menambahkan section problem, kemudian menambahkan satu lagi CTA di situ. Baik, ini rekamannya ada, teman-teman misalkan ya, misalkan misalkan landing page yang nggak di review sekarang ini bisa ini ya bisa belajar aja gitu ya, belajar aja nanti diterapkan di landing page-nya masing-masing begitu. Oke, sekarang nih kalau ebook saya baca dulu di ini ya teman-teman ya, baca di kolom komentar dulu agar nggak terlewat checklistnya. Oke, checklist. Atau mungkin ada yang bertanya mungkin silakan ya. Tapi terkait dengan Oh, ya, online boleh. ya silakan. Oh iya Mas. Ini kan apa namanya kalau website iya dari tab site ini itu apa jual ini aja ya buat apa namanya buat websitenya aja. Kalau misalnya kita butuh mau beli codingnya atau misalnya gini, kalau UMKM Mas kan biasanya zaman sekarang tuh pingin bikin website afiliasi gitu Mas. Jadi biar Mm-mm. ada yang membantu dia menjualkan sistemnya affiliate. Kalau tabsite ini bisa nggak? Jadi misalnya apa tabsite ini jual domain, domain sama apa namanya hosting untuk buat misalnya kayak web atau website afiliasi kayak gitu ada nggak di sini Mas? Kalau ini ya, maksudnya itu Bapak pengen bikin website afiliasi gitu ya maksudnya? Ya, jadi kan misalnya UMKM Mas, UMKM, UMKM oke. Mm-mm. kan menjual contoh lah, kalau di digital lah contohnya Mm-mm. ya. Mm-mm. Kalau bikin produk sendiri misalnya e-book lah ya, e-book. Nah, kalau kita jual sendiri kan sedikit penjualan kan ya. Nah, Mm-mm. kan Paham, paham. pingin orang lain ngejual, cuma kan kita Oke, tentu kasih komisi. Kalau dia jual misalnya 100.000 oke, misalnya, nah, kita kasih 30% gitu kan. oke. Mm-mm. Gitu. Oke. Nah, kita kalau mau buat website kayak gitu, bisa nggak di website gini, Mas? Oh iya. Oke, untuk sementara untuk fitur itu masih belum ada, tapi insya Allah akan kita adakan. Kenapa? Karena kita udah pernah bikin produk gitu ya, yang sistemnya seperti itu. Ada sistem affiliate. Nah, insya Allah website ini akan berkembang ke situ. Jadi berkembang ke situ menjadi apa? Bisa menjadi website affiliate nanti seperti itu. Jadi kita bertahap, kita sedang menyelesaikan ini ya fitur blog ya blog untuk website ini jadi kita bisa bikin blog di sini. Nah itu masuk ke dalam daftar affiliate itu masuk ke dalam daftar rencana kita Pak masih itu ya. Jadi insya Allah ke depan akan ada di situ Pak. Kalau sekarang masih belum ada kita masih perkembangan begitu. Lama berarti ya, belum belum jangka pendek ya, coba bukan jangka pendek, itu jangka panjang ya, masih lama mungkin ya. Kayaknya sih jangka pendek-pendek aja, nggak terlalu panjang sih Pak. Karena memang kita sudah pernah bikin sistem seperti itu di kita punya produk gitu ya. Sebelumnya punya produk yang sudah punya sistem seperti itu. Nah ini mungkin tinggal diduplikasi aja di website ini biar bisa apa namanya bisa bekerja menjadi affiliate website seperti itu Pak. Terus satu lagi Mas, itu Ya. kalau website ini jualan hosting dan domain juga nggak? Oh enggak. Kita nggak Oh jualan nggak. domain hosting enggak. Heeh. Oh iya Tuh. iya. Oke, Oke makasih Mas. Pak. Oke, makasih. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya teman-teman di kolom komentar. Kalau ebook ini Mas Indra dari Kepri. Kalau ebook jadi bait jadi apa ya? Jadi buat
jadi bait dari jasa kursus bagusnya calon customer ditampung di kolam. Oh, oke oke. Jadi kalau e-book itu bagusnya itu kita tampung aja. Tampung kemana? Ke form ya, ke WA nantinya gitu. Kenapa? Karena kalau e-book itu kan orang butuh edukasi lebih mendalam lagi ya. Jadi bagusnya menurut saya ya ada yang langsung beli, ada yang langsung via form gitu ya. Tampungnya ke mana? Ke WA juga bisa begitu ya. Makanya di sini ada drip sender yang kita kolaborasikan dengan Typeset. Di Typeset itu kita bisa bikin form yang kemudian form itu kalau diisi oleh customer dia masuk ke dalam Typesetnya dan dia juga bisa masuk ke dalam drip sender untuk sebagai kolam e-booknya tadi, kolam orang-orang yang terikat dengan terminat dengan e-book kita begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, ini Mas Rizky awal apa ya, video AI typeset gimana sih Ego? Nah, nanti ya ini. Kemudian saya klik dulu. Oh ya ini punya teman kita ya. Kita akan coba review. Kita fokusnya ke review dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang selain ini kita akan bahas di belakang nanti ya. Ini kita akan coba review ini ya, satu ini. Kemudian nanti udah dua tiga punya Mas Haroman Food. Kemudian ini udah ya cukup ya. Tiga ini sudah pas. Wah ini keren-keren semua ini. Oke sekarang kita coba bahas ini ya. Yang ini dulu. Baik ini punya siapa tadi saya lupa ya. Sebentar saya cek dulu. Ya punya siapa tadi? Ya nanti kita cek lagi ya. Oh ini punya Pak Rizaldi. Nah ini ya. Oke kita bahas ya dari visualisasi dari ini landing page-nya. Oke yang pertama di sini sebaiknya ini ya langsung saya sampaikan aja sebaiknya ini tidak di sini ya form ini ya form ini nggak di sini ya kenapa ya orang itu butuh kita yakinkan dulu ya butuh dia tuh harus kita sampaikan dulu manfaat dari produk kita di situ ya kalau zaman dulu di zaman saat saya belajar website itu tahun berapa ya tahun mungkin 2010-an lah gitu ya memang gayanya website dulu itu yang ini yang apa namanya form ini itu ditaruh di atas gitu ya. Ini namanya dulu itu squash page namanya. Jadi squash page itu adalah halaman landing page kecil aja, pendek aja yang kemudian di sini ada ininya. Nah, desain sekarang itu berbeda sekarang ya. Jadi nggak kayak gitu, nggak kayak gini lagi. Maka saran saya ini dihapus aja. Form ini nggak perlu form ini, tapi kita taruh linknya apa tombol aja di sini. Seperti yang saya sampaikan di sini ya materi ini. Materinya ada di pertemuan pertama ya di bulan ini tapi di tanggal Jumat yang pertama ini materi ini saya sampaikan. Nah di dalam sebuah hero section ini harus ada tiga hal ini headline utama, deskripsi sama call to action tombol maksudnya ya dan nggak boleh yang lain gitu ya. Kenapa? Biar fokus orangnya itu ketika pertama kali melihat itu fokus. Kalau ini jangan dulu karena orang itu harus tahu dulu apa yang dijadikan yang kita tawarkan itu baru dia mau mengirim data. Kalau saya sendiri sebagai pengunjung misalkan ya, saya lihat ini, wah kenapa saya harus ngisi form? Kenapa saya harus ngisi data saya gitu ya. Jadi orang itu malas duluan. Orang itu akan malas duluan, nggak mau ya mereka itu ngirim data. Apalagi zaman sekarang kita sangat menjaga data kita itu. Orang itu nggak akan tiba-tiba langsung ngisi ngisi form gitu. Nah, kalau begini langsung, nah ini akan di close nantinya sama orang. Oke ini ya terkait dari visualisasi daripada ini apa namanya hero section ini namanya hero section. Kemudian dari sisi ini ya yang belum saya bahas ada di navbar di penjelasan saya di sini ada logo ada CTA juga di sini ada tombol ini juga bagus. Di sini nggak ada tombol nggak masalah sebenarnya karena sudah ada ini ya. Oke ini dihapus saja kalau mau pakai logo seperti ini pakai logo yang kecil aja. Atau kalau udah ada ini, nggak perlu ada ini. Kenapa? Ini kalau tampilannya mobile, ini akan jelek banget ya. Coba lihat ini. Ini kacau banget ini. Nah ini ya, jadi kacau. Jadi website kita itu harus profesional. Kenapa? Karena itu merepresentasikan dari bisnis kita.
Contoh tadi ini bagus banget nih yang ini yang garlic ini ya. Ini keren banget ini. Jadi pertama kali orang ngelihat website ini, wah ini keren banget websitenya nih. Terpercaya langsung gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, balik lagi sini. Ini gambar juga menurut saya jangan e-booknya langsung ya. Tapi mungkin orang ya, manusianya yang sudah tua misalkan, yang sudah mau pensiun, lebih baik itunya. Nah, buku ini nanti kita breakdown di bagian penjelasan tentang produk kita ya. Ini saya catatan dulu di sini. Hero section perlu diubah ya. Perlu diganti. Dihapus formnya misalkan seperti itu. Kemudian gambar hero sectionnya itu ganti dengan gambar manusia yang sudah tua ya, bukan dengan gambar produk. Karena ini e-book ya, e-book. Kalau produknya produk fisik gitu ya, itu bisa jadi kita bisa tampilkan di sini. Jadi produk jadinya. Kalau e-book menurut saya ini lebih baik kita breakdown di bagian bawah. Kayak tadi yang pertama tadi mana ya? Yang pertama tadi itu, nah ini gambar seharusnya gambar orang tua ini. Kenapa? Yang sibuk itu adalah orang tua. Nah, gambar produknya di bawah. Nah, kayak gini, ini bagus. Tinggal tambahkan aja nanti dalemannya daripada e-book ini. Oke ya, ini bisa diganti dengan gambar manusia yang sudah tua, yang sudah sepuh ya, yang kelihatan akan pensiun di situ. Khawatir masa pensiun, hari tua, rentang. Nah ini udah bagus ya, khawatir masa pensiun. Ya orang itu udah khawatir karena bahwa pensiun ya kalau udah tua tuh mau apa gitu ya. Hari tua tenang dan bahagia mulai hari ini. Nah ini udah bagus, ini sudah bagus. Dari sisi headline-nya sudah bagus ya. Ini ada CTA-nya, tinggal buang aja formnya ya. Kemudian apakah Anda rasakan menjelang pensiun? Nah ini bagus juga ini. Kenapa kok bagus? Ya ini Logo tadi semacam, Mas, logo juga tadi. oh ya logo betul logo. Saya lupa logo. Logo ini perlu diganti. Ya, ini kalau misalkan ini pakai logo ini ya udah ini aja. Dan mending kalau bisa kecil aja logonya gitu ya. Baru ini gitu. Oke itu. Kemudian di sini pendekatannya apakah Anda yang rasakan? Nah ini juga lumayan bagus ya. Pertanyaan ini yang akan dijawab oleh orang yang melihat, oleh orang-orang yang membacanya. Nah, ini kan fear ya, ketakutan atau problem. Nah, ini problem. Kemudian di sini jawabannya, solusinya ini. Nah, ini solusinya. Mas Agung, Ya, sebenarnya yang mau ditulis bukan yang ini, yang satunya lagi kan tadi nggak tahu gitu ya. ada berapa? Di situ dua website ini nggak perlu. Yang Oh, ini satu, bukan. ya. Kalau Oh, bisa direview alah. yang dua yang Oh, soalnya ini, oh ya, soalnya ada dua pensiun ini sama atau pensiun bukanlah ini. bukan atapnya. Oh, gitu. Baik. Sorry. Oke, nggak apa, nggak apa. Nggak apa, nanti jadi pelajaran juga itu, nggak masalah. Oke, ganti ya. Kita ganti yang ini. Oke, kita ganti yang ini. Nah, ini sudah oke, pensiun bukanlah akhir dan game over. Nah, ini udah bagus ini. Pensiun bukanlah akhir dan game over, tapi awal baru yang seru. Nah, ini udah keren ini. Apa namanya? Headline-nya keren banget ya. Ini model hero section yang tanpa eh, bukan kolom seperti ini ya, tanpa gambar. Ini nggak masalah karena di sini ini gambar di hero section ini nggak begitu ini ya, nggak begitu urgent ya menurut saya. Pelengkap saja. Ini meskipun nggak ada gambar nggak masalah. Ini oke. Nah ini udah bagus, siap rancang. Hanya saja di sini adalah backgroundnya. Saya sebagai orang yang membaca ini agak kurang apa ya? Background putih, tulisan teks putih dengan backgroundnya juga terang. Ini kurang bagus dari sisi user experience. Bisa jadi orang akan kesulitan membacanya, gitu ya. Nah ini lebih baik backgroundnya itu digelapin aja sekalian gitu ya, agar terbaca. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kombinasi yang bagus itu bisa ini ya, kombinasi kombinasi warna yang bagus. Yang pertama, kalau sudah ada brand identitinya, kita sudah punya
warna dari perusahaan kita ini ya kita tinggal nyontek aja gitu. Tapi kalau masih belum, ini bisa sebagai alternatif di Color Hunt ya. Ini adalah kombinasi warna. Ini bisa aja pakai yang lain ya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah kombinasi warna-warna yang bisa kita gunakan. Jadi ini sudah dirangkum, kita bisa copy di sini apa namanya warnanya di situ. Ini informasi aja. Nah, kita balik lagi ke sini. Kok ini ya? Ini salah ya. Ke sini. Oke. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini apa namanya? Linknya terlalu panjang ya. Bisa diganti nanti. Nah, ini kan terlalu panjang ini linknya. Bisa diganti di bagian sini. Nanti silakan dilihat di landing page-nya. eh Bentar. Nah, gantinya di sini, teman ya. Silakan di landing page-nya, kemudian di bagian setting dan di bagian sini. Ini kan terlalu panjang. Kalau misalnya ini terlalu panjang kayak tadi, ini bisa dipendekin ya. Sehingga nggak terlalu panjang nantinya. Kalau terlalu panjang juga jelek juga gitu, nggak profesional ya. Jadi itu pendekin, saya kasih catatan harus section warnanya, oh, warnanya terlalu terang. Kalau mau warnanya terang, ini apa namanya backgroundnya, maka gunakan warna teks yang gelap gitu. Harus sangat kontras ya. Tapi juga perlu diperhatikan, jangan gunakan warna-warna yang di mata itu eh, jelek gitu ya kombinasinya. Makanya saya tadi rekomendasikan dengan menggunakan color hunt tadi ya, untuk melihat eh, kombinasi warna yang bagus di situ. Oke, saya catat dulu terlalu terang, kemudian apa tadi? Oke, itu aja. Nih apa namanya? URL terlalu panjang. Pendekin aja nanti ya. Oke, kita pindah ke bagian yang lain. Tapi sebelumnya saya akan coba cek di bagian sini, di bagian apa namanya, mobile ya. Nah ini terlalu gede banget ini ya. Ini kalau bisa dikecilin, caranya gimana? Nanti bisa minta tolong ke AI-nya ya. Atau di sini, atau nanti ini deh, apa namanya, yang ini nanti tanyakan ke saya, Japri ya. Cara ngecilin ini kurang kecil ini. Kurang kecil. Kenapa kalau besar, kalau kita tampilkan di mobile itu kurang oke lah gitu ya. Karena saya sebagai orang yang sering bikin landing page itu, saya sangat apa ya, sangat-sangat detail terkait dengan ini masalah ini ya. Ini terlalu 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 besar misalkan seperti itu. Oke, ini terlalu besar. Kalau yang lainnya masih oke, udah keren. Nah, ini juga ya. Usahakan usahakan ketika membuat teks ya di sebuah landing page itu, usahakan jangan terlalu panjang-panjang gitu ya. Makanya gunakan kalimat yang efektif. Ini kalau kita baca di mobile, ini kalau kita baca di desktop, di laptop, ini oke aja sih, kita bisa kita baca. Coba bayangkan kalau kita membacanya via HP. Ini terlalu panjang banget ini ya. Jadi kalau bisa diringkas. Nah, kita tahu bahwasanya orang Indonesia itu khususnya ya, ini sih bukan generalisasi ya. Maksudnya itu orang Indonesia kan susah baca panjang-panjang gitu. Bukan hanya di Indonesia sih, bahkan di luar itu juga ada yang namanya, ada istilah namanya TLTD, too long didn't read. Jadi terlalu panjang, pesanmu nggak akan dibaca gitu. Itu yang saya pelajari di luar itu ya, ketika ada di apa, di landing page itu ada seperti itu, ada konsep TLTD, too long didn't read. Terlalu panjang, kata-katanya nggak akan dibaca di situ. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita perlu menulis lagi, mengulang lagi apa kata-kata, kalimat yang bisa kita hapus di situ. Oke, apa? Jadi kita lihat lagi. Oh, kira-kira ini nggak perlu nih, nggak perlu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini, nah ini title, kemudian professional data ini penting banget ini. Ini wajib ada, wajib ada. Kita sebagai apa? Kita konsultan sebagai apa? Ini wajib ada, ini harus ada. Bahkan ya
harus dibesarin sekalian ini, dibesarkan aja sekalian gitu. Bahkan bikin section baru di sini bahwasanya Bapak ini adalah profesional ini. Nah, ini semakin membuat orang itu sangat percaya banget gitu ya. Oke, jadi saran saya kalau misalkan harus panjang seperti ini, maka buatlah per bagian-bagian, nggak dijadikan satu ini. Bisa jadi ini ditambahkan lagi di sini, di satu, bikin lagi satu ini lagi ya, khusus untuk memecah kata-kata ini. Seperti itu. Ini kalau dibaca di laptop masih oke, tapi kalau dibaca di mobile, wah ini panjang banget ya. Gitu. Tapi ini harus ditonjolkan yang ini profesional. Nah, bahkan ini harusnya bisa jadi di bawah sini aja, di bawah ini. Wah, keren banget ini kalau kita tampilkan di situ. Oke, itu sudah oke. Kemudian ini juga sudah oke. Nanti bisa anu lagi, diperbaiki lagi ya. Kemudian ini apa ini? Tenang. Nah, ini solusi. Jadi ada masalah, ada solusi. Keren banget. Nah, sudah oke. Nah, ini loh manfaat. Nah, ini udah ada value. Jadi masalah, solusi, value. Termasuk juga ada apa eh, orangnya ya, apa namanya? Yang misalkan yang membawakan ini, ya, pas tokohnya gitu. Di balik website ini. Nah, ini semakin mantap banget gitu ya. Oke, kemudian ini keren banget, sudah oke, Kompas tuntas. Nah, ini sudah oke. Nah, ini bagus banget ini menurut saya. Jadi ketika ada istilahnya itu ada banyak kata-kata, kalimat-kalimat dipecah menjadi beberapa gitu ya. Menjadi beberapa card. Ini namanya card. Wah, ini bagus ini. Nah, ini keren. Ini seperti ini ya, seperti FAQ ya. Jadi orang itu nggak kerasa baca banyak gitu. Oke, sip. Ini mungkin perlu dibesarin lagi gambarnya. Oke, sip. Sebentar, coba yang ini. Nah, ini bagus ini. Cicip ilmu ilmu persiapan pensiun. Nah, ini bagus ini ada apa ada lead magnetnya. Kalau mau ini ya udah. Tinggal coba ini dibuka, ditunjukkan beberapa isi dari buku ini, e-book ini. Jadi di screenshot ditampilkan. Nah, itu enggak semuanya, cuman mungkin ini eh, daftar isi. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau kita mau beli buku itu yang sering kita lihat itu adalah pertama ya sinopsisnya atau bagian belakangnya itu ya resumnya, dan kemudian yang kedua itu kan daftar isinya apa aja. Nah, ini perlu disampaikan di sini. Perlu bikin satu bagian lagi itu isi daripada e-booknya. Nah, isinya itu kita agar kita itu tidak terkesan menjual kucing di dalam karung gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri kalau baca ini, saya pengen tahu ini isinya apa aja ini. Kok ini kok keren banget di sini ya. Apa daftar isinya? Ini kalau bisa ditulis dan kemudian visualisasi e-booknya, si visualisasi gambarnya ini harus benar-benar menonjol, stand out lah istilahnya seperti itu, harus menonjol. Ini kurang besar ya. By the way ini kurang besar, dibesarin aja sekalian atau bahkan satu halaman segini ya. Nah, stand out di situ. Nah, ini kurang besar, nanti bisa disampaikan, dibesarin lagi. Kemudian ini apa nih? Spesial untukmu GPS Intermittent alat yang ini. Oke. Ini juga ini sebaiknya dijadikan dua aja, atas bawah ya, bukan ke samping. Kalau ke samping kalau dibaca di laptop ini kurang oke. Mending ini kita tonjolkan, kita stand out kan, kita tonjolkan gambar visualisasi gambar ini. Jadi taruh ke sini, taruh di bagian sini besar ya, sebesar ini, sebesar tulisan ini, lebarnya gitu ya. Kemudian bagian ini di bawahnya, begitu. Testimoni oke. Ini FAQ oke. Nah, ini udah ada CTA-nya. Bagus, sudah keren, sudah oke ya. Sudah ada CTA-nya, sudah memenuhi daripada anatomi landing page yang sudah ini ya, sudah kita atur di sini atau sudah kita tetapkan yang sudah punya konversi yang tinggi di situ. Oke, coba tadi mana? Nah, ini ya. Jadi tadi kurangnya apa? Kurangnya adalah visualisasi produk ya. Saya catat dulu. Visualisasi produk. Nah, kalau bisa setelah diperbaiki, eh pekan depan ikut ini lagi, kelas lagi ya. Jumat depan insya Allah.
Dan kalau bisa Jumat ketiga lagi itu bersama saya lagi. Nah, ini sudah diperbaiki di situ. Nah, biar kita bisa bandingkan yang sekarang kita review, kemudian setelah perbaikan seperti apa, gitu ya. Produk, kemudian apa tadi? Sudah, kemudian contoh ya, contoh produk, contoh e-booknya, halaman e-booknya. Kemudian tadi yang kurang adalah informasi. Informasi apa? Informasi daftar isi, ya. Kemudian misalkan kalau misalkan itu punya referensi-referensinya apa, dari mana dan seterusnya itu perlu disampaikan. Ya, seperti itu. Baik, itu aja mungkin di yang ini ya, Bapak. Udah bagus, tinggal perbaiki visualisasinya saja di situ. Saya review lagi ya. Kalau misalkan ini udah bagus, oke, udah oke, ada masalah, ada pengenalan tokohnya, pengenalan mentornya misalkan ya, udah oke, bagus, taruh di sini bagus, dan ini kalau bisa di agak gedein dikit enggak apa-apa. Titel-titelnya, profesional datanya dan seterusnya ini perlu ditonjolkan. Ya, bisa jadi di bawah sini. Nah, di bawah foto, nama, kemudian di sini bisa di apa namanya ditampilkan. Jadi dijadikan dua. Yang sebelah sini di bagian kiri adalah foto dengan titel-titelnya, kemudian sebelah kanan bisa jadi pakai ini yang ini ya. Dan kalau bisa direview lagi apakah yang terlalu panjang, kalau terlalu panjang bisa dieliminasi yang kata-kata atau kalimat yang kurang efektif gitu ya. Seperti itu. Ini udah oke, meskipun ini juga masih terlalu panjang sih ya menurut saya. Tapi kalau memang nggak bisa dipendekin lagi ya udah nggak apa-apa di situ. Sudah oke, ini udah oke banget, dipecah jadi beberapa ini informasi. Ini tinggal tambahkan e-book visualisasinya di situ, contohnya dan seterusnya. Oke, segitu aja mungkin David dari landing page ini. Baik, kita coba untuk ke selanjutnya ya, biar waktunya cukup. Wah, ini dari Mas Salah Asundawi ya, dari Sunda beliaunya. Wah, ini keren banget ya. Keren banget ini. Ada navbarnya. Navbarnya sudah bagus ya. Kelihatannya keren banget. Logonya keren ya. Wah, kalau kita lihat di mobile, nah keren banget ya. Nah ini, wih, keren banget ini. Ini kayaknya nggak perlu direview ya. Mungkin hanya nge-review kontennya aja mungkin ya. Tapi kalau ini udah, wah, Frankfurt. Nah ini udah oke. Madu formulasi. Nah kita coba cek ya. Oke, yang pertama, impresi yang pertama. Wah ini keren. Produknya ditampilkan semua. Wah ini keren banget. Kalau produk fisik, nah kalau bisa ditampilkan seperti ini produknya. Ini keren banget ini. Tinggal mungkin ini nggak perlu ini ya, Haramain Food. Kenapa? Ini sudah ada logonya di sini, Haramain Food. Ini nggak perlu ya. Nggak perlu, ini dihapus saja langsung ke sininya. Jadi Haramain Food ini nggak perlu, karena apa? Ini double ya, udah double informasi. Ada Haramain Food di sini, ini nggak usah. Jadi tinggal ini. Kemudian dari segi ini sudah oke, nggak perlu di komen. Ini juga ada Haramain Food. Jadi terlalu banyak informasi ya. Terlalu banyak informasi yang diulang-ulang. Oke, sudah oke, gambarnya wah keren banget. Ya, keren banget. Ini value-nya mengapa memilih kami ya. Why choose me? Kenapa memilih kita gitu ya. Ini sudah oke. Ini juga boleh dipasang ya teman-teman semua. Jadi nggak harus formatnya tuh nggak harus masalah problem nggak harus seperti itu. Bisa jadi value-nya kemudian mengapa memilih kami kan value ini. Value dulu. Tapi kalau bisa di landing page-nya itu harus ada ini masalah yang perlu ditonjolkan gitu ya. Oke, ini, waduh, kayaknya nggak perlu dikomen deh. Dari segi ini sudah bagus ya. Kayaknya nggak perlu dikomen ini. Sudah keren ya, udah profesional. Dan kalau saya misalkan saya sebagai konsumen melihat ini pertama kali, wah ini sudah pasti, wah ini keren banget ini. Wah, produknya beneran ini. Oke, kayaknya kita skip ya. Mungkin hanya itu aja yang kita komenin. Dan ini aja Mas, kita hapus. Ya, Mas nanya, itu cara bikin apa menu jadi drop down gitu di tampilan mobile seperti apa ya? ini ya. Ini bisa pakai ini, pakai inilah. Pakai template bisa. Jadi kita bikin aja. Contoh mana ya? Di sini ini produk dari teman kita tadi. Saya bikin ulang. Saya contohkan ya.
Ini terlalu panjang. Saya ubah tadi. Saya ubah dulu biar pendek. Saya gantiin aja. Oh, ganti teks. Jadi ini saya pakai AI aja. Saya males ngedit AI. Oke. Nanti saya tunjukkan gimana cara bikinnya ya. Bikin ini. Oke, segini doang cukup ya. Lebih bagus ini daripada yang tadi terlalu panjang. Nah, gimana cara bikin navigasi? Di sini ada add section, pilih template, ada navbar, kita pilih navbar. Nah, ini bisa kita pilih yang cloud atau sonnet ya. Atau ya kita bisa menggunakan, kalau teman-teman di sini eh, pengen yang lebih banyak pilihan ya. Ini bisa, kita sedang ada ini apa? Ada extension. Mungkin udah pakai atau belum ya, saya nggak tahu. Saya coba di sini bikin navbar ya, saya bilang ini. Bikin navbar HTML misalkan. HTML Tailwind. Ini kalau kita mau pakai extension ya. Nanti saya tunjukkan juga yang langsung di tab setnya. Yang ada logo dan menu navigasi yang responsif. Shift drop down misalkan ya. Ini udah tahu sih kalau dia. Kita klik dulu. Nah, kita langsung ke sini ya. Ini kalau mau bikin pakai extension. Oke, kita coba yang ini ya. Kemudian kita pakai yang ini aja. Klik. Ini saya pakai cloud. Agak mahal dikit. Kita coba nanti lihat berapa kalau kita bikin navbar dengan cloud ini. Kita cek. Ada opsi yang lebih murah tadi ya saya sampaikan ya, pakai extension dari Tabset. Itu kalau nggak salah 50.000 setiap bulan, per bulan 50.000, tapi kita bisa bikin unlimited design di situ ya. Tapi anu sih perlu effort sih. Kenapa? Karena kita copy paste satu-satu. Copy paste, pindah lagi di situ. Tapi unlimited. Jadi tokennya nggak habis-habis di situ. Nah, ada videonya juga di ini. Nah ini ya sudah jadi ya. Sudah jadi. Kita lihat. Sebentar ini kok nutupin. Sebentar. Ini perlu sebentar ya. Ini kan AI yang bikin. Kadang dia itu membuat sesuatu yang ini apa ya? Yang nggak sesuai kadang gitu ya. Nah, saya coba untuk ini sticky. Sticky kita coba. Hapus dulu. Oke. Bentar ya. Eh, bentar. Ini ya tadi ya. Kalau kita kecilin, udah ada kayak gini ya. Bisa ya. Itu langsung kita gunakan di tab setnya. Nah, kita coba cek habis berapa bikin navbar kayak gitu. Mana? Token usage. 1.000. Mahal ya, Cloud ya. Mahal. Biasanya kalau pakai Gemini dari Google itu ya murah banget ya, 500 gini. Tapi kalau pakai Cloud langsung 1.000 rupiah gitu ya. Begini 1.000 rupiah, mahal ya. Tapi nanti gini aja, nanti bisa saya taruh ini di showcase. Jadi kita punya showcase di sini ya. Showcase. Nah, di sini teman-teman bisa nge-cloning. Nge-clone apa? Nge-clone ini. Misalkan ini ya, ini bagus kan? Bisa di-clone tanpa bayar apapun di sini. Nah, di bagian page di showcase. Nah, bahkan kalau mau saya kan mau bikin dua bahasa ini saya bikin ya. Ini saya yang bikin karena saya tinggal di Jember. Saya bikin dua bahasa di sini. Ini kan gini ya. Ini kan bahasa Indonesia. Nah, saya bikin yang bahasa Inggris. Nah, kita bahasa Inggris di sini.
Nanti kalau teman-teman pengen kayak gini, tinggal di copy aja ini punya saya, tinggal diganti kontennya di situ. Ini ya, di sini di bagian showcases langsung di clone site. Atau kalau mau lihat promnya, lihat di sini. Oke, gampang ya. Misalkan nanti akan saya taruh ya ini ya, yang ini yang apa namanya? Bagian apa tadi? Navbar tadi. Atau kalau misalkan teman-teman mau nge-cloning ini sudah include dengan navbarnya. Nah, ini ya. Tapi ini kemarin bikinnya bukan pakai cloud, ya, pakai Gemini aja. Makanya desainnya itu nggak terlalu mewah-mewah banget gitu ya. Oke itu ya. Kemudian kalau pakai extension, nah gimana? Nah ini extensionnya dibikin. Nah kita lihat ya, kita copy aja. Kita pasang ke tempat yang lain. Nah ke tempat saya yang lain. Yang belum ada extensionnya. Apakah ini ada? Ini belum ada. Saya mau pakai di sini. Kita klik di sini ya teman-teman. Kemudian import HTML. Pertama harus ada sectionnya dulu. Nanti bisa diulang lagi video ini. Kita paste dari AI tadi. Section itu bagian ya. Jadi harus ada section ini untuk mengaturnya. Nah, ini kita taruh ke atas. Oke, kalau kita cek. Wah, ini nggak bisa ya. Nggak bisa ternyata dia. Jadi mending langsung aja ke sini teman-teman ya. Bikinnya ke sini dan pilih navbar ya. Pilih navbar. Silakan kalau mau agak murah pilih yang Flash Pro aja ya, yang Gemini Flash. Kalau ini ya agak mahal juga sih. Ini mahal semua ini ya. Tapi hasilnya bagus ya. Seperti itu. Atau kalau mau nanti ini akan saya copy di showcase, nanti teman-teman tinggal copy aja gitu. Jadi nggak usah bayar tokennya. Ini nanti saya akan copy ya. Ini kan saya copy di showcase nantinya. Oke, lanjut lagi biar waktunya cukup setengah 20 menit lagi. Mas, Ini Mas, maaf ya. bentar. Tadi kan terlalu cepat klik klik gitu. Import import HTML tuh di mana mencetnya? Oke, terlalu Maaf, cepet ya. makasih. Oke. Ini macam di mana? Nah, di sini. Add section. Add section itu berarti kita menambah bagian di sini. Bagian ya, ini bagian-bagian. Add section. Di sini udah banyak template sebenarnya. Kalau kita mau bikin eh, bagian-bagian di sini udah lengkap banget ya. FAQ-nya ada harga juga. Harga ini ada berbagai macam. Dan kalau kita mau mungkin bagus tampilannya, ini bisa pakai yang mahal ini. Dan dia otomatis akan melihat desain yang ada di sini. Kalau misalkan desainnya ini awalnya bikinnya apa namanya? Bikinnya menggunakan Gemini, maka dia akan ngikutin desain ini. Dia akan istilahnya dia akan relevan dengan yang ada di yang kita punya gitu. Kalau misalkan template-nya awalnya udah bagus kayak gini misalkan, dia ketika kita suruh bikin section, dia akan ngikutin warnanya sama, stylenya sama seperti itu. Jadi maksud saya sampaikan di sini agar apa? Agar bisa jadi, loh Mas ini aku bikin kok nggak sama dengan ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, di mana tadi HTML-nya di sini. Nah, import HTML. Import HTML ini teman-teman bisa menggunakan uh, ChatGPT misalkan. ChatGPT. Jadi misalkan teman-teman nggak mau pakai token yang dari typeset, boleh aja nggak masalah gitu. Cuman ketika kita menggunakan dari ChatGPT atau Gemini itu karena kita kan nggak menghubungkan landing page kita gitu ya. Contoh tadi kayak gini. Kenapa kok yang barusan saya bikin di mana tadi ya? Di sini ini kok nggak sama? Kok jadinya begini ya? Kok jadi kayak gini? Itu karena dia kan nggak ngakses ke sini, nggak ngakses ke landing page kita. Jadi dia bikin sesuai dengan apa yang dia pahami gitu. Beda lagi ketika saya tadi bikin di sini. Dia langsung nulis SIJA 99. Padahal saya nggak ngomong kalau ini judulnya adalah SIJA 99. Tapi dia udah bikin. Bahkan warnanya juga dimiripin sama dia. Ini kan logonya kan dimiripin warnanya. Nah kenapa? Karena itu terhubung ke sini. Itu plus minusnya gitu ya. Nah, gimana caranya bikin di luar? Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai token, atau tokennya habis, oke, nggak masalah. Saya kasih tahu, saya nggak jualan token di Tapset ya. Nggak masalah kalau misalnya teman-teman mau pakai yang luar, nggak masalah gitu ya. Yang penting jadi websitenya itu. Contoh misalnya di sini, buatkan
Ini saya pakai yang baru aja. Ini pakai ChatGPT ya, gratisan. Buatkan section, oh ini section hero oh dengan ini kata kuncinya ya dengan HTML dan Tailwind. Tailwind itu semacam framework CSS, pemrograman ya. Kalau nggak ngerti ya udah tulis ini aja Tailwind seperti ini. Lengkap dengan headline, subheadline, dan tombol CTA beserta gambar misalkan. Dah, ini saya pakai ini GPT ya. Dia udah bikin, dia udah tahu eh, kayak gimana bikinnya di situ. Ini saya bongkar rahasia di sini ya. Copy aja di sini, copy. Ini sudah ada sectionnya by the way. Jadi kita tinggal copy aja di sini. Contoh ya, saya klik di sini, saya import HTML. Udah jadi kayak gini. Tapi yang jadi masalah adalah karena dia nggak punya akses ke website ini, dia tidak ngikutin warna yang ada di landing page ini. Masalahnya itu. Kalau teman-teman nggak masalah dengan itu ya nggak masalah ya. Kalau mau ganti ya tinggal ganti aja di sini. Jadi masih bisa diperbaiki dengan typeset meskipun teman-teman bikinnya ini di luar typeset ya. Di sini misalnya di ChatGPT itu bisa karena universal gitu ya. Ini contoh ya, ini kan baru saya bikin. Nah ini kalau klik di sini tinggal masukkan aja. Nah bisa, ya kan? Ini nggak bayar bahkan ya, teman-teman nggak keluar token bahkan gitu. Ini saya bongkar di sini, nggak masalah ya. Itu ya teman-teman bisa ChatGPT-nya dikasih link edit misalkan. Nggak bisa kayaknya. ChatGPT itu kan link edit itu gini, dia harus masuk ke akun kita dan kita nggak izinkan itu ya. Kenapa? Ya karena dari ChatGPT sendiri dia harus semacam bikin proposal ya ke kita gitu untuk memasukkan ini. Dan itu nggak mungkin kecuali mungkin dari ChatGPT ini ada semacam APK. APK itu apa istilahnya ya? Link jembatan yang menghubungkan antara website dengan ChatGPT. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita taruh linknya itu nggak akan baca dia, nggak bisa membaca. Link view, kayak sih menurut saya ini masih belum bisa ya link view itu. Artinya ya coba aja kita teman-teman coba aja eh, websitenya itu ditaruh di ChatGPT terus minta dia itu bikin sectionnya gitu, nggak masalah gitu. Jadi nggak harus pakai tokennya dari typeset gitu ya. Jadi tapi ya tadi itu dia nggak akan menyesuaikan dengan typesetnya di situ ya. Oke seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan dipraktekkan, bikin aja sebanyak-banyaknya nggak masalah ya pakai ChatGPT atau Gemini begitu ya. Oke saya rasa sudah itu tinggal satu lagi teman-teman. Yang punya ini ya semesta, wih pada keren ya. Oke, oke kita bahas lagi. Nah, dari yang pertama, oke di sini belajar bikin model AI buat promotion produk, tapi bingung caranya, biddable solusinya. Ini oke dah, udah oke ya. Masih menambah panjang, tapi masih inilah. Nah ini menurut saya, hmm, ini kan sudah ada informasi ini ya. Baiknya di bagian sini itu nggak usah ada lagi kata-kata ini gitu ya. Ini menurut saya, kalau teman-teman eh, nggak masalah ya oke lah gitu. Tapi menurut saya ini terlalu banyak informasi dalam sebuah section gitu ya. Ini saya section ya. Too much ya, terlalu banyak. Ya. Ini mungkin bisa diganti gini aja. Hmm, mungkin ini bisa diperbaiki ya atau diperpendek lagi gitu kalau bisa. Yang jelas di sini gambarnya kalau bisa ini nggak usah ada kata-kata lagi. Karena di sini udah dijelaskan gitu ya. Ini mungkin apa ya, gambar yang lain lah gitu ya. Bisa jadi ini gambar hasil dari produknya, hasil dari ini, dari model AI yang bikin hasil akhirnya gitu ya. Misalkan ini adalah sebuah iklan, gambar iklan ya udah tampilin iklannya aja gitu. Tanpa kata-kata yang
yang sama di sini kan sama. Belajar bikin model AI. Ya, ini belajar bikin model AI kan sama ini. Ini berulang ya. Atau ini nggak usah ya. Tinggal buat promotion produk, bikin promotion produk tapi bingung caranya. Nah, ini langsung ke sini. Jadi kalau saya sendiri, saya tuh jarang banget membuat landing page itu panjang gini. Saya contohkan ya, saya dulu pernah bikin tip sender. Ini saya bikin ini masih manual ya, nggak ada AI waktu itu. Ini pendek ini, nggak panjang, saya panjangin gitu. Biayanya hemat, cuma lebih cepat katanya. Udah gini doang. Jadi nggak terlalu panjang. Saya maksimal itu biasanya saya gunakan 3 kalimat, apa tiga tiga ini ya, 3 baris lah gitu. Nggak sampai 4 baris. Ya. Kenapa? Karena penjelasannya akan saya terangkan di sini. Ya gitu ya. Nah gambar itu, jadi nggak perlu double double informasi. Ini udah oke. Nah apalagi ini mulai dari nol, ya. Jadi di sini mungkin bisa dianu lagi. Jangan ada kata-kata mulai dari nol lagi misalkan. Nah gitu ya. Oke, ini bisa diganti. Kemudian zaman sekarang bikin foto nggak mau udah nggak ulang ya. Oke dah, ini udah oke ya. Langsung kepada intinya. Karena memang ada produk-produk itu yang harus ada bridgingnya dulu, harus ada jembatannya dulu untuk menjelaskan. Ada yang memang produk itu langsung kepada intinya. Seperti ini menurut saya udah bagus ya, karena langsung pada intinya, nggak perlu macam-macam. Karena apa? Sekarang itu zaman AI, orang itu sudah pada tahu gitu ya, udah pada tahu. Jadi nggak perlu dijelaskan begitu panjang lagi. Ini udah oke. Nah kemudian yang jadi eh, saya di sini. Nah kalau misalkan ini konsisten ya, konsisten gambar. Kalau misalkan di sini pakai ilustrasi, ilustrasi seperti ini, kartun, maka sebaiknya semuanya itu kartun, ya. Tapi kalau produknya ini berupa kayak gini, foto kayak gini, harusnya kayak gini semua. Jadi nggak ada kartun gitu ya. Jadi ini sebagai konsistensi desainnya, UI-nya gitu. Ini harusnya ini pakai gambar orang aja beneran gitu ya. Kita kan bisa bikin gambar pakai AI gitu ya. Jadi hindari tidak konsisten, gambar tuh nggak konsisten, hindari itu. Nah, oke. Ini perlu diganti aja gambar yang manusia beneran atau gambar foto real pic gitu ya, bukan kartun. Karena ini ada yang gambar gak kartun ya. Nah, ini gambar gak kartun ini. Ini apa ini kartun. Nah, ini kurang oke. Itu dari sisi gambar. Nah, ini juga ikonnya ini juga kartun ya dan gak konsisten warnanya. Ya, gak konsisten. Lebih baik pakai icon aja. Yang icon itu bentar, font awesome. Oh, nggak bisa di sini ya. Agak susah sih. Maksudnya itu cari gambar yang satu macam aja warnanya misalkan ya. Kalau untuk ini satu macam aja. Ikonnya itu sebentar. Font apa ya? Yang di Freepik itu saya lupa Freepik. Ini kan banyak sekali font-font kecil-kecil. Ini saya udah lama nggak ngunjungi Freepik, ternyata kayak gini sekarang ya. Wih, keren banget sekarang Freepik. Nah, cari aja yang gratisan di Freepik. Nantinya, oh gini, Flaticon. Saya lupa, Flaticon. Nah, ini ada gambar banyak-banyak yang bisa kita download teman-teman ya. Nah, ini konsistensi gambar. Kalau misalkan gambarnya itu sesuai dengan warna brand kita, ya udah, semua itu harus sama, harus senada begitu. Kalau enggak, kalau misalkan kita susah mencari gambar senada, ini bisa kita pakai yang ini, yang warnanya satu monokrom ya. Nah, bisa kita download di sini, download PNG. Ya, paling besar ini. Download aja, ini sudah saya download. Nah, ini ya, kita masukkan aja ke sininya. Ke mana tadi? Ini udah bagus. Sini ya. Nah, jadi satu warna. Begitu. Nah, ini juga
Nanti bisa ditambahkan. Oke. Kemudian ini yang perlu juga diketahui, mana lagi ya? Oh ini, nah ini keren, ada gambarnya, ada apa? Ada portofolionya gitu. Nah ini keren banget, sudah ada portofolionya. Oke, tinggal nanti dibuat ketika diklik dia muncul ya. Istilahnya itu fitur eh, Likebook ya, Likebox itu ketika diklik dia muncul gitu ya, membesar gitu. Kalau ini kan kurang terlihat di situ. Nanti bisa coba di AI-nya Tapsat itu, diklik ya, dapat minta tolong kepada AI-nya, tolong buatkan eh, galeri gambar gitu yang ada fitur Likebox-nya. Insya Allah besok tak bikinkan ya cara membuat Likebox ya, bisa nanti tak bikinkan, saya riset dulu, nanti teman-teman bisa copy aja atau bisa gunakan prompt saya. Insya Allah besok akan saya coba ya. Oke, kemudian di bagian sini efeknya apa ini? Saya baca dari awal aja ya. Ini oke. Oke, nah ini dari sisi desain teman-teman ya, ini kurang besar kata-katanya, teksnya ya. Jadi bedakan antara body text itu teks yang ini ya, yang apa ya jelasinnya ya. Jadi body text itu tendensinya kecil gini. Ini kan bukan body text sebenarnya ya. Ini harusnya agak tebel gitu, agak besar gitu ya. Gak sama. Ini kan apa lebih kecil daripada ini gitu ya. Ini dari segi desain kurang oke ya. Terlalu banyak apa namanya ini space. Nah, biasanya itu diselang-seling gambar, teks, gambar, gambar, teks, teks, gambar begitu. Ini seharusnya yang ini ke kanan, yang ini ke kanan ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Diselang-seling biasanya gitu kalau saya bikin itu. Nah, kemudian apa lagi? Oke, zaman sekarang begini. Nah, kalau bisa gini, saran saya untuk portofolionya ini di depan, di agak atas ya. Atau ini ada, tapi tambahkan lagi di sini ya, di bagian sini, di bawah ini. Jadi orang itu udah tahu dulu, keren banget ini ya. Jadi orang itu udah tahu hasilnya gitu. Nah, kemudian baru menjelaskan yang lainnya. Itu ya. Oke, oke, sudah. Nah, ini untuk CTA-nya ini sebaiknya ada di bagian atas ya. Mungkin di bagian mana ya tadi ya? Di sini mungkin ya. Di sini mungkin bisa taruh sini. Jadi rumus menggunakan CTA itu yang kayak gini ya, yang ke bawah ini itu teman-teman rasakan aja. Kalau memang di sini terlalu panjang ya, misalkan bacanya terlalu panjang nih, terlalu panjang informasinya penuh. Nah, kasih break dia dengan apa? Dengan menaruh CTA tadi. Jadi istilahnya ada jedanya gitu ya. Membaca penuh di sini membaca oke pusing. Nah, kasih break dulu CTA tadi. Kemudian kasih lagi, tulisan lagi. Itu tips untuk ketika landing page kita itu panjang, teman-teman ya. Banyak informasinya panjang, maka kita break-break gitu, kita potong-potong informasinya agar tidak terlalu penuh ya. Nah, ini juga perlu dikoreksi di sini. Ini seharusnya dari sisi desain ini saya kurang oke ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada model seperti ini, di bawahnya ada model ini juga layoutnya itu. Seharusnya ini mending ini ya, galeri ini, portofolio ini taruh di sini. Jadi jangan sampai ada dua model layout yang sama pada atas bawah dari landing page ya. Teman-teman yang coret-coret mohon tidak coret-coret ya, biar tidak mengganggu. Kemudian yang lain udah sih ya, tinggal ini aja ditaruh ke atas dan ini ditaruh ke bagian bawah.
menurut saya ini masih tidak konsisten dari segi desain ya. Masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari segi warnanya juga tidak konsisten. Kalau misalkan warna brandnya itu adalah warna kayak gini ya, warna ini, maka sebaiknya warna ini, warna apa ini ya namanya ya, warna hijau ini, kayak hijau ini, itu dibanyakin ya. Ini sudah oke. Ya, jadi kan warnanya ini kan agak merusak ya, merusak desainnya. Kemudian dari sisi teksnya, kalau saya melihat itu, ini nggak konsisten, ini kecil banget ini. Coba bayangkan, bagian yang seharusnya itu kita tonjolkan itu kecil banget. Ini nggak sesuai dengan apa ya, nggak kurang-kurang oke dari sisi desainnya, dari segi UX-nya, dari segi keterbacaannya. Jadi kita harus memikirkan bahwasanya user itu adalah manusia yang mereka itu pengen mudah membacanya begitu. Maka kalau dengan begitu, maka kita harus membuat tulisan itu sedapat mungkin terbaca dengan mudah. Apalagi poin-poin penting seperti ini. Ini harusnya dibesarin sekalian ya. Minimal segini. Teksnya yang kecil ini minimal segini. Nah, itu ya. Ini perlu perlu banget untuk di ini ya, teman-teman, perlu banget untuk di istilahnya diperbaiki yang ini. Bikin lagi aja yang baru ya. Seperti saya sampaikan tadi, bikin pakai ChatGPT, tapi ya itu apa namanya, bisa jadi dia nggak konsisten. Atau kalau mau bikin satu kali dengan ini bisa pakai ini extension dari typeset. Dan dengan extension ini kayak tadi mana ya? Ini kita bisa milih model AI yang cloud yang bagus itu. Ini yang saya bikin ya. Sebentar, saya tunjukkan. Ini saya bikin, oh bukan ini ya. Apa ini? Ini saya bikin dengan dengan extension ini. Extension. Coba bayangkan. Ini sudah keren banget ini. Nggak perlu mikir warnanya, sudah kombinasinya sudah bagus ya. Tapi kalau ini kemudian kita dengan typeset ini kemudian kita itu pakai ChatGPT, jelas akan beda desainnya, nggak konsisten. Nah gitu. Itu kelemahannya kalau pakai yang free, yang dari sana, yang dari luar gitu ya. Nah, saya sarankan kalau misalkan teman-teman mohon maaf tidak punya budget yang banyak untuk token ini, bisa pakai extension itu kalau nggak salah digratiskan ya. Untuk yang bulan pertama itu gratiskan oleh Typeset, ini bisa dipakai. Cuman memang agak ribet. Sebentar. Di sini ada tutorialnya. Kan Nudin kemarin bikin tutorial 60 menit itu kayaknya. Panjang banget. Sebentar saya lihat dulu. Oh ini ya. Oh mana ya? Bentar. Oke. Ini yang Kanudin kemarin bikin. 28 menit. Ini ya. Caranya nanti bisa dilihat. Oke ya. Saya paste ke sini linknya. Atau di grup nanti bisa tanya ya teman-teman. Atau bisa cari di YouTube-nya Typeset. Cara membuatnya itu seperti apa. Atau saya paste aja di kolom komentar YouTube-nya. Itu ya. Untuk menghemat biaya token. Nah seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Tidak terlalu panjang karena memang untuk nge-review saja sebenarnya, tidak untuk membahas secara teknis banget gitu ya. Kalau secara teknis banget bisa japri ke tim kami, atau pas ikut Jumat depan itu ada Typeset Mastery yang pertama, itu bisa teman-teman tanyakan di situ. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya, atau salah-salah kata. Kita akhiri dulu video kita pada Zoom kita kepada malam hari ini. Nanti link rekamannya akan kita share kepada teman-teman semua untuk mereview kembali pertemuan kita malam hari ini.
Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.